minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah, tentunya bersama saya Mikdad Adausi dan bersama guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana, kita sapa dulu. Ustadz, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya, Masya Allah. Ada Ustadz Syam juga, Ustadz Syam, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ustazah Lulung juga nih kayaknya nih. Aduh, udah lama gak ketemu. Ustazah, sehat ya? Sehat. Masya Allah, Semangat. alhamdulillah nih guru-guru kita lah sedang sehat karena mohon maaf nih sekarang itu wabah virus sedang naik lagi, Omikron di mana-mana. Dengar kabar-kabar terdekat misalnya orang-orang yang kita sayangi terkena virus ini. Aduh, makanya sedih banget. Nah, jamaah, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, tapi bukannya tubuh yang harus dijaga. Ada penyakit hati juga yang bisa berakibat fatal. Nah, ini dia nih, mungkin jamaah pasti udah pernah dengar ya, ada namanya penyakit yang bernama penyakit hasad. Mohon maaf, aduh saya lagi serak. Nah, mudah-mudahan. Coba diperjelas dulu. Nah, mungkin jamaah yang pernah dengar namanya penyakit hasad. Oh, nah, hasad. ini dia nih, ini penyakit yang bahaya banget nih. Makanya kita akan cari tahu lebih dalam lagi mengenai penyakit ini dalam tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jangan-jangan kita terjangkit penyakit hasad. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, mohon maaf saya lagi, agak serak juga tapi tenang, hasilnya udah negatif, saya udah di swab. Ustadz mohon izin berbicara. Alhamdulillah kita semua di sini sudah betul sebelum syuting kan kita dan sudah melakukan tes swab. Betul, alhamdulillah hasilnya semua negatif. Baik Ustadz Maulana, mohon izin bertanya nih mengenai penyakit hasad. Ini mungkin masih ada beberapa orang yang bingung sebenarnya apa sih yang disebut dengan penyakit hasad ini. Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini kita lagi mengolah hati, memperbaiki hati, membuat diri kita hati-hati. Supaya hati ini tidak rusak. Salah satu penyakit hati adalah yang disebutkan tadi Mikdad adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad kalau di bahasa Indonesia kan adalah dengki. Hasad itu adalah sifat dengki atau sifat iri hati yang ada pada diri kita yang diarahkan pada sesuatu kebencian. Mohon maaf, saya pinjam kata-kata ini. Ketidaksukaan, adanya perasaan dengki atau tidak senang kepada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Mau lihat orang dia kalau iri hanya sekedar ya iri doang. Iri itu ya aduh aku mau seperti dia. Pengen, itu iri gitu iri ya, pengen. Tapi kalau dengki itu sudah di atasnya iri itu. Waduh. Karena kalau iri itu memang dia tidak artinya gimana ya? Dia aku mau seperti dia, itu iri. Tapi kalau dengki itu sudah mengarah kepada sesuatu berharap agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang dia irihin itu hilang atau berpindah kepadanya. Ini bahaya. Atau hilang daripadanya atau berpindah kepadanya. Maka sifat hasad ini adalah sebuah keinginan agar kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang dan berpindah kepadanya. Sehingga mohon maaf ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena bisa merusak diri, menghilangkan nikmat yang Allah berikan padanya karena fokus pada nikmat orang lain. Mohon maaf, yang Allah berikan kepada orang lain. Sehingga dia tidak memikirkan nikmat yang Allah berikan padanya. Ingat,
masing-masing sudah disiapkan rezekinya. Maka dengki ini bisa kedengkian, iri hatinya. Oh ya Allah, ini parah banget ini. Kedengkiannya sehingga bisa membahayakan orang. Makanya kita senantiasa bermohon surah Al-Falaq agar terhindar dari kedengkian orang yang dengki, sifat asad dari bahaya dari orang yang bersifat asad. Artinya keinginan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu berpindah padanya, itu bahaya. Makanya kalau berbicara Ustaz, apa itu sifat asad? Adalah sifat kedengkian, kejahatan yang ada pada orang yang dengki itu, yang berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain yang larinya kepadanya. Ini bahaya ini. Kalau kita ibaratkan kalau anak-anak kecil, sifatnya si bawang merah. Oh, si bawang terhadap merah. bawang putih. Antagonis ya. Iya. Waduh, ini bahaya banget. Iya memang betul sekali ya. Kita juga sering tapi kadang nggak sadar nih misalnya ngelihat teman kita punya mobil baru gitu. Ih kok dia bisa beli mobil baru sih padahal gajinya Pokoknya sama. orang beli motor dia yang bunyi. Orang beli mobil dia naik ambulans. Aduh, jadi kenapa? Iya baik. Waduh, jadi tahu nih sekarang definisi lebih jelas mengenai penyakit hasad ini. Terima kasih Ustadz Maulana. Aduh, ngeri juga saya. Takutnya pernah mengalami tapi saya belum tahu nih ilmunya. Makanya sekarang saya mau ke Ustazah Lulung nih. Ustazah, mohon izin bertanya nih tadi yang sudah dijelasin sama Ustadz Maulana. Nah, kalau gitu berarti kita harus lebih aware lagi, harus lebih sadar lagi tentang hal ini ya. Makanya saya pengen tahu nih, kira-kira gejala atau ciri-ciri seseorang yang terkena penyakit hasad ini apa aja sih? Mohon penjelasannya Ustazah. Serem. Aduh. Nah, jangan-jangan saya pernah kayak gitu. Iya saya itu takut. Iya, Silakan, mohon Ustazah. izin Ustadz Sam dan juga Kak Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amma? Yang semangat amma? Ba'du. Gitu dong. Nah, ngomongin soal iri dengan ciri-cirinya, saya tuh istighfar. Kenapa? Saya pernah kayak begitu. Saya iri ngeliat Ustadz Sam, enak ya followernya banyak amat sih. Masya Allah. Itu iri. Jadi pengen followersnya gitu ya. Pengen kayak Ustadz Sam, Iya. pengen kayak Ustadz Maulana. Bunda Lulung mengungkapkan isi hati. Ya, Itu manusiawi. kalau iri. Kalau mau banyak bunda Nah. jangan pakai filter kupu-kupu. Oh gitu. Ganti apa kumbang-kumbang. Iya, kumbang. Tapi kalau dengki begini pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau dengki misalnya sampai kita ngejelek-jelekin beliau. Jangan sama Ustadz Sam tuh. Ustadz Sam gini-gini misalnya. Itu dengki jadi membuat orang itu ya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau sekedar iri tadi guru kita menyatakan yang mungkin kita punya. Tapi kalau dengki jangan sampai menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya biar pindah sama kita. Nah itu namanya semos. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Tuh, ini tanda orang iri nih. Jika kalian diberikan kebaikan oleh Allah ya kan. Jika kita diberikan kebaikan maka mereka tuh sebel sama kita. Tapi kalau misalnya kita diberikan sayyi'atun ya mereka tuh sangat girang gitu. Jadi kalau kita diberikan suatu kebaikan orang yang iri dengki. Ih kenapa dia sih? Kenapa bukan aku? Kenapa Ustadz Sam? Kenapa Ustadz Maulana? Harusnya kan aku. Gitu. Nah, kan begitu. Jadi kesal banget dia ngeliat orang yang diberikan kesenangan. Yang kedua, tidak senang melihat kamu bahagia. Alah, ada orang nih posting. Keluarga sakinah mawaddah rahmah, kok orang iri dengki. Alah, paling di sosial media doang. Pencitraan. Mesranya. Paling aslinya kagak begini. Jadi gak Waduh. senang deh tuh. Dan yang ketiga, pujiannya palsu. Pak Ustadz Maulana, Masya Allah. Padahal belakang, gitu. Nauzubillah imin. Ini ada pujiannya palsu, ya kan, bohong, ya kan. Basa-basi gitu. Dan sikapnya kadang nggak ramah, kayak dingin gitu. Jadi orang cerita tentang bahagia, bunda atau saja, alhamdulillah anak aku juara 1. Juara 1. Oh biasa aja. Kalau kita kan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya Allah senang banget. Harusnya kan begitu, emang nggak dingin aja. Timbang juara 1, biasa aja kali. Nggak seperti itu ya. Ini orang-orang yang ciri-cirinya dia ini sangat iri dengki kepada seseorang. Bahkan dingin sikapnya. Nggak mau kalah banget dengan kamu. Cerita kita punya motor, dia besok punya motor 2.
Cerita dia beli tas 1, dia pengennya 2. Gak mau kalah. Kita bikin catering, dia bikin lagi catering. Kita punya teman dia bikin. Ya intinya pokoknya selalu gak mau kalah. Tapi dengan cara yang curang. Na'udzubillahimin. Zalik. Dan dia bahkan gibahin kita di belakang. Nauzubillah. Ngomong di belakang kita, depan kita, ya Allah Ustadz Numulana, ya Allah Ustadz Sa'ad. Di belakang, gue sebel banget sama Ustadz Numulana tuh. Nah seperti itu ya, na'udzubillahimin. Aduh. Jadi kita sebagai wanita terutama sebagai muslimah, sebagai seorang muslimin ya. Kita minta kepada Allah jangan sampai punya ciri-ciri seperti itu. Aduh. Ya Allah kalau dipiara yang ada muka kita jelek. Nauzubillah. Udah jelek iri dengki hidup lagi. Aduh. Nauzubillah min zalik. Ya Min mudah-mudahan ya segala karunia yang Allah kasih kepada orang lain. Kalau kita bahagia insya Allah kita Amin. juga dapat. Amin. Begitu Pak Ustadz gimana sih Amin, bisa amin, ya kalau orang Allah, banyak ya tuh Rabbal gimana sih? Saya tuh iri loh, saya iri. Tapi jarang loh ada orang iri tapi ngomong di depannya Ah, gitu. iya Biasanya kalau ada bener. orang iri dipendam dalam hati gitu. Iya, Makanya jadi bener-bener. penyakit hasad. Nah ini alhamdulillah nih sekarang kita bahas mengenai hasad. Karena kan kalau kita punya penyakit tapi kita nggak tahu gejalanya apa aja kan takutnya nanti jadi bahaya. Makanya Repot. kita bahas nih hari ini. Ini komplikasi nanti. Betul, terima kasih Ustaz Lulung. Baik kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, saya mau ke Ustaz Jam. Ustaz Iya, izin ini, siap. saya pernah dengar juga nih katanya penyakit hasad ini adalah penyakit hati yang pertama kali ada di dunia dan juga di langit. Bener nggak sih itu bagaimana tuh penjelasannya? Baik, Silakan dulu. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam riwayat Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya hasad ya atau dengki, kalau orang sini bilangnya sirik aja lu, sirik padahal Sirik beda kan itu. lu. Syirik tuh menyekutukan Allah. Tapi udah jadi bahasa keseharian, sirik dia itu mah. Itu sirik, Ah, sirik betul, atau betul, betul. iri, dengki, hasad ya adalah dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi. Jadi Imam Al-Qurtubi ya mengatakan bahwa dengki itu, hasad itu adalah dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi. Subhanallah. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan di bumi itu adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Ya, dua anak Nabi Adam alaihissalam yang mereka iri satu sama lain. Bagaimana irinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluknya yang ada di langit pada saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka salah satunya yang tidak menginginkannya atau hendak, saya tidak mau saya ya Allah. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bukan apa-apa, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Tentunya saya lebih mulia daripadanya. Bukan hanya itu, ya Allah aku udah lama menjadi makhlukmu dan aku udah banyak ibadahnya. Jauh lebih banyak. Tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi yang tidak pernah disujuti oleh iblis, oleh Azazil pada saat itu namanya sebelumnya. Azazil tuh tidak ada satu jengkal pun. Jadi kalau kita melangkah ini, semua bagian yang pernah kita langkahi ini itu pernah disujuti oleh Azazil ini, iblis ini. Makanya merasa lebih hebat, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Padahal iblis diminta bersujud kepada Adam bukan karena Adam lebih hebat, bukan karena Adam lebih mulia pada saat itu, bukan karena apa-apa, bukan karena menyembah Adam, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita rela berebutan untuk mencium Hajar Aswad? Bukan karena Hajar Aswadnya mulia. Umar mengatakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya bukan Nabi pernah menciummu, aku tidak mau menciummu juga. Gitu. Jadi bukan karena batunya, tapi karena pernah dicium oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Adam lebih baik daripada iblis pada saat itu, tapi karena Allah yang suruh. Jadi sujudnya ini menghadap ke Adam, tapi sebenarnya sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa dengki iblis ini sehingga menggoda Nabi Adam dan ibunda Hawa untuk melakukan pelanggaran di dalam surga sehingga dikeluarkan daripada surga. Namun ini sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengki itu sudah ada di langit pada saat itu. Lalu yang kedua turun lagi di bumi.
lalu mengakar kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Di mana ada Nabi Adam alaihissalam itu dikawin silang karena lahirnya tuh kembar, maka kembarannya Qabil mau dinikahkan kepada Habil, kembarannya Habil mau dinikahkan kepada kembarannya Qabil. Merasa tidak setuju si Qabil ini, mengatakan bahwasanya saya merasa bahwa saya tidak pantas untuk perempuan ini. Maka subhanallah terjadilah pembunuhan pertama disebabkan karena hasad tadi atau sifat dengki tadi. Merasa bahwa orang lain mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Padahal kalau kita lihat ternyata Allah memberikan nikmat itu kepada masing-masing hambanya. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya merasa Bunda Lulu nggak pernah iri dengki sama saya. Kenapa? Setiap beliau pengajian itu selalu nawarin, minggu depan Ustadz sama aja. Gitu. gitu. Iya. Jadi tadi cuma Betul, main-main karena aja. nawarin karena ada jadwal berikutnya. Oh gitu ya. Buat gantiin Ustadz ya. Iya. Kan Bunda Lulu kan pengajiannya kita serobot semua. Ini jadi, aduh saya nggak Iya kan ikut-ikut deh. pengajiannya kan di rumah Mana-mana ya. Ustaz saya. Ustadz Maulana, udah daripada ngomongin Ustadz Lulung. Tadi Ustadz Lulung cuma bercanda. Ustadz Maulana, saya pengen nanya nih. Ini kadang, ini saya nih ya, saya tuh kadang suka, bukan gimana ya, suka ngelihat kesuksesan orang lain tuh kok dia bisa kayak gitu ya. Nah tapi buat saya tuh saya selalu jadi motivasi gitu kalau misalnya saya ngelihat ke atas. Nah ini hukumnya gimana ya kalau kita kurang suka melihat kesuksesan orang lain tapi sebagai motivasi, boleh nggak menurut Islam, gimana nih? Ya Allah Mikdad, memang ada orang yang lebih hebat dari kamu. Wah, Ada yang banyak. lebih kaya dari kamu. Banyak. Oh. Gimana Ustadz? Oh, Boleh jangan nggak? panas hati ya. Jangan iri, dengki. Masa nggak tahu orang sukses begitu? Tapi kan kalau buat motivasi gimana? Nah, Ustadz Aduh. nih lihat nih, bayangin nih. Gini-gini. Masa Gitu seperti ya. itu. Lebih bagus Gimana? Mikdad. Gimana? Coba Ustaz Sam. Gimana? Ajarin wudhu di situ. Aduh. Ini ada mata air segar nih, mata air Islam itu. Gimana tuh? Aduh ya udah deh, pokoknya kalau gitu nanti jamaah jangan kemana-mana, kita tunggu penjelasannya dari guru-guru kita ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepetan, Gimana udu. ceritanya? Udu.